Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya pada pembahasan kita hari ini, yaitu kegiatan pembelajaran kita yang ketiga, masih pada materi larutan penyangga. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini adalah menghitung pH larutan penyangga apabila dicampur sedikit asam dan atau basa. Kemudian menghitung pH larutan penyangga setelah pengenceran. pH larutan penyangga apabila dicampur sedikit asam atau basa, larutan penyangga mempunyai sifat dapat menyangga atau menahan atau mempertahankan pH terhadap pengaruh penambahan sedikit asam atau basa. Jadi, pH larutan penyangga tidak akan berubah banyak karena adanya penambahan sedikit asam atau basa. Contoh soal, jadi di dalam contoh soal ini kita akan menghitung berapa besar perubahan pH yang terjadi pada larutan penyangga apabila ditambah sedikit asam atau basa. Terdapat campuran 500 ml CH3COOH 0,1 molar dan 500 ml CH3COONA 0,1 molar. Ka dari CH3COOH atau asam asetat atau asam cuka itu sebesar 10⁻⁻⁵. Tentukan pH campuran apabila A. Ditambah sedikit asam, misalnya 5 ml asam asetat 0,1 molar. B. Ditambah sedikit basa, misalnya 5 ml NH4OH 0,1 molar. Nah, sekarang kita perhatikan dulu contoh soalnya. Di contoh soal ini merupakan terdiri dari asam lemah atau asam cuka ini merupakan asam lemah dan garamnya. Berarti ini merupakan penyangga asam. Nah, masing-masing kita hitung dulu milimolnya. Milimol CH3COH 500 ml dikali 0,1 molar itu sama dengan 50 milimol. Milimol CH3CONA itu 500 ml dikali 0,1 molar sama dengan 50 milimol. Jadi volume dan konsentrasi yang ini sudah diketahui di soal. Kemudian karena ini merupakan penyangga asam, maka yang dicari itu adalah konsentrasi H+-nya. Sama dengan Ka dikali mol asam per mol garam dikali valensi asam lemah. Nah, valensi asam lemah ini adalah karena asam lemahnya berupa asam cuka, maka perhatikan jumlah asam cuka yang ada dalam garam. Kalau terdiri dari 1, maka valensinya sama dengan 1. Jadi di sini tidak perlu saya tulis. Jadi mol asam lemahnya yaitu 50 dibagi dengan mol dari garamnya yaitu 50 milimol dikali Ka yaitu 10⁻⁵. Sehingga 50 bagi 51 konsentrasi H+-nya menjadi 10⁻⁵ dan pH sama dengan 5. Kemudian yang B, jika ditambah sedikit asam, misalnya kemudian yang A, pertanyaan A, ditambah sedikit asam, misalnya 5 ml asam cuka 0,1 molar. Nah, di sini saya sudah hitung milimolnya yaitu 5 ml dikali 0,1 molar sama dengan 0,5 milimol. Nah, karena di sini asam cuka yang ditambah, kemudian di soal juga terdapat asam cuka, maka total milimol asam cukanya yaitu yang awal ada 50 milimol, kemudian ditambah lagi sebanyak 0,5 milimol, maka ini tinggal dijumlahkan menjadi 50,5 milimol. Kemudian berapakah konsentrasi H+-nya? Maka H+ sama dengan Ka dikali dengan mol asam per mol garam kali valensi, yaitu tinggal dimasukkan angkanya 10⁻⁵ dikali mol asamnya, jadi totalnya jadinya 50,5 dibagi dengan 50 milimol, ini adalah milimol dari garam, sama dengan 1,01 kali 10⁻⁵. Kemudian pH-nya menjadi
5 min log 1,01. Atau kalau kita cari log 1,01-nya, kemudian 5 dikurang hasil dari log ini, maka ketemu pH-nya sama dengan 4,996. Nah, yang tadinya awalnya pH itu besarnya 5, setelah ditambah sedikit asam, maka pH-nya menjadi 4,996. Jadi perubahan pH-nya turun karena ditambah asam, tetapi tidak terlalu jauh. Jadi masih bisa dikatakan masih bisa mempertahankan pH. Kemudian yang B, apabila ditambah sedikit basa, misalnya 5 ml NH4OH 0,1 molar, nah kemudian ini kita hitung milimolnya menjadi 0,5 milimol. Kemudian reaksinya, karena di sini ditambah basa, maka dia akan bereaksi dengan asam cuka, yaitu CH3COH ditambah NH4OH membentuk garam CH3COONH4 plus H2O. Mula-mula asam cukanya terdapat 50 milimol. Ini mula-mula yang sebelum ditambah asam ya. Jadi mula-mula yang ini salah. Nah, yang ini mula-mula dari CH3COOH yaitu sebanyak 50 milimol, kemudian NH4OH ini ada di sini 0,5 milimol. Kemudian yang bereaksi di sini kita ambil milimol yang kecil ya, karena koefisiennya sama, jadi perbandingan milimol juga sama, yaitu 0,5 milimol, 0,5 dan garamnya juga 0,5 milimol. Maka sisanya CH3COH-nya mula-mula ada 50 yang bereaksi 0,5, maka akan bersisa sebanyak 40,5 milimol. NH4OH-nya habis, kemudian garam yang terbentuk sebanyak 0,5 milimol. Maka perhitungan pH-nya atau konsentrasi H+-nya kita akan menggunakan data yang ini. Jadi ini adalah milimol dari asam, kemudian milimol garamnya 0,5, karena di awal tadi yang ini sudah ada milimol garam yaitu sebanyak 50 milimol, maka tinggal dijumlahkan garam dengan garam kita jumlahkan ya. Ini awalnya garamnya 50 milimol, kemudian di reaksi ini juga garam terbentuk lagi sebesar 0,5. Sehingga tinggal dijumlahkan 50 milimol tambah 0,5 sama dengan 50,5 milimol. Sehingga kita masukkan ke rumus yang tadi, milimol asam 40,5 yang ini, kemudian dibagi dengan milimol garam kali valensi, valensi sama dengan 1, yaitu 50,5 kali Ka 10 pangkat minus 5. Maka ketemu hasilnya 0,8 kali 10 pangkat minus 5 atau 5 min log 0,8. Nah, setelah dicari hasil log 0,8, maka tinggal dikurangi dengan 5. 5 dikurang hasil dari log 0,8, maka ketemunya 5,009. Jadi apabila ditambah sedikit basa, yang awalnya tadi pH-nya sama dengan 5, maka ada pertambahan pH, tapi pertambahannya tidak besar, itu hanya sedikit, hanya sebesar 0,009. Kemudian, nah sekarang kita coba contoh soal untuk larutan penyangga setelah pengenceran. Volume larutan tidak mempengaruhi besarnya pH campuran. Nah, di dalam soal ini kita akan membuktikan apakah volume mempengaruhi atau tidak. 100 ml NH4OH 0,2 molar dicampur dengan 100 ml NH4Br 0,1 molar. Jika Kb dari NH4OH sama dengan 2 kali 10 pangkat minus 5, tentukan A. pH campuran penyangga, berarti ini pH awal. B. pH campuran setelah diencerkan dengan menambahkan 800 ml air. Jadi di sini yang diketahui ada volume NH4OH, kemudian konsentrasi 0,2 molar dicampur dengan volumenya 100 ml NH4Br dan 0,1 molar. Yang pertama kita lihat di sini termasuk campuran penyangga apa? NH4OH kan basa lemah. NH4Br berarti ini garamnya. Basa lemah plus garam berarti penyangga basa. Yang pertama kita hitung dulu milimol dari
masing-masing, yaitu milimol basa lemah dengan milimol garam. Jadi milimol seperti biasa, karena sudah diketahui di soal ada volume dan molaritas, yaitu tinggal dikali. Milimol dari basa lemah atau NH4OH 100 ml dikali 0,2 molar, yaitu sebesar 20 milimol. Kemudian milimol NH4Br atau garamnya 100 ml dikali 0,1 molar, yaitu sebesar 10 milimol. Kemudian volume campuran ini adalah volume total, yaitu volume dari basa lemah plus garam 100 ml ditambah 100 ml sama dengan 200 ml. Nah, yang pertama kita lakukan menghitung molaritas setelah dicampurkan. Nah, kita menghitung dulu molaritas dari basa lemah, yaitu milimol dibagi dengan volume total atau volume campuran. 20 milimol dibagi 200 ml, yaitu sebesar 0,1 molar. Kemudian molaritas dari garamnya, yaitu 10 milimol garam dibagi dengan volume campuran atau volume total 200 ml, molaritasnya sebesar 0,05 molar. Karena ini merupakan penyangga basa, maka yang kita cari adalah konsentrasi OH-. Konsentrasi OH- sama dengan Kb dikali molaritas basa dibagi dengan molaritas garam kali valensi basa lemah. Nah, valensi basa lemahnya di sini kita lihat banyaknya NH4 yang terikat di dalam garam, yaitu ada 1. Jadi di sini saya tidak tulis lagi dikali 1. Maka nilai Kb tinggal ditulis 2 kali 10 minus 5 dikali molaritas basanya yang ini 0,1 molar dibagi dengan molaritas garam 0,05 molar. Ketemu hasilnya 4 kali 10 pangkat minus 5. Kemudian pOH itu sama dengan 5 min log 4. Kemudian menghitung pH tinggal 14 dikurangi dengan pOH, yaitu 14 kurang 5 dikurang log 4. pH sama dengan 9 plus log 4. Nah, sekarang kita lanjut ke yang B, yaitu setelah pengenceran, volume larutan menjadi 200 ml ditambah 800 ml, yaitu total volume menjadi 1000 ml. Cara perhitungannya sama dengan yang A. Yang pertama kita akan menghitung konsentrasi dari basa lemah dan garamnya. Konsentrasi dari basa lemah atau NH4OH itu milimol dibagi dengan total volume, yaitu dalam mililiter. 20 milimol, yang ini sudah kita hitung di awal ya, milimol basa lemah dengan garam. Kemudian kita langsung masukkan saja 20 milimol dibagi dengan 1000 ml, yaitu total yang setelah pengenceran. Maka ketemu konsentrasi dari NH4OH-nya sebesar 2 kali 10 pangkat min 2 molar. Kemudian konsentrasi garam NH4Br-nya yaitu 10 milimol dibagi dengan volume total, yaitu 1000 ml. Ketemu molaritasnya sebesar 0,01 molar. Nah, sekarang kita akan hitung konsentrasi OH- sama dengan rumus yang tadi juga, yaitu sama dengan Kb dikali molaritas basa dibagi dengan molaritas garam kali valensi basa lemahnya. Tinggal dimasukkan angka-angka yang ini, molaritasnya sudah kita ketemu, yaitu Kb-nya 2 kali 10 pangkat minus 5 dikali molaritas basanya yang ini 2 kali 10 min 2 dibagi molaritas garam kali valensi basa lemah. Nah, valensi basa lemahnya di sini hanya 1 ya, jadi di sini saya tidak tulis. Kemudian konsentrasi garam 0,01 atau 10 pangkat min 2. Tinggal dihitung, yang ini jadinya 4 kali 10 pangkat minus 7 dibagi 10 pangkat min 2. Ketemu hasil 4 kali 10 pangkat min 5. pOH-nya sama dengan 5 min log 4. pH-nya sama dengan 14 dikurang 5 min log 4. Sehingga pH sama dengan 9 plus log 4. Nah, sampai di sini dulu pembelajaran kita hari ini, yaitu menghitung pH dari larutan penyangga apabila ditambah asam atau basa dan pengenceran. Semoga apa yang sudah saya jelaskan mudah dipahami dan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.